Leonidas lahir sekitar tahun 540 sebelum Masehi, di kota Sparta, Yunani. Sebagai putra dari Raja Anaxandridas II, ia berasal dari dinasti Agiad, salah satu dari dua garis keturunan kerajaan di Sparta. Sejak kecil, Leonidas dibesarkan dengan pendidikan khas Sparta yang keras, yaitu sistem agoge, sebuah pelatihan militer, disiplin, dan kehidupan sederhana. Pelatihan ini membentuk Leonidas menjadi prajurit tangguh yang terbiasa dengan rasa sakit, kelaparan, dan kondisi perang. Tidak seperti banyak bangsawan Yunani lainnya, pendidikan di Sparta menekankan kesetaraan dalam kerasnya latihan militer. Leonidas tumbuh dalam suasana yang penuh disiplin, kesetiaan kepada negara, dan kesiapan untuk berkorban. Hal ini kelak membentuk pribadinya sebagai raja yang lebih mementingkan kehormatan Sparta daripada dirinya sendiri. Setelah dewasa, Leonidas menikah dengan Gorgo, putri dari Raja Kleomen I, yang juga merupakan saudaranya dari garis kerajaan. Gorgo dikenal sebagai perempuan Sparta yang cerdas dan berpengaruh, sering memberikan nasihat politik kepada suaminya. Pernikahan ini semakin memperkuat posisi Leonidas dalam pemerintahan. Saat Kleomen wafat tanpa meninggalkan putra laki-laki, Leonidas naik tahta sebagai raja sekitar tahun 490 sebelum Masehi. Ia bukanlah pewaris langsung yang kuat pada awalnya, namun pengalamannya, karakter militernya, serta hubungan politik dengan Gorgo menjadikannya pilihan tepat. Sebagai raja, Leonidas menghadapi tantangan besar berupa ancaman dari Kekaisaran Persia. Persia, di bawah Raja Darius I dan kemudian Xerxes I, berusaha memperluas kekuasaan ke wilayah Yunani. Ketika invasi pertama Persia ke Yunani terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi, Sparta tidak terlalu aktif karena terhalang oleh festival keagamaan. Namun, bangsa Yunani berhasil memenangkan pertempuran penting di Marathon, yang memberi mereka sedikit waktu untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Leonidas menyadari bahwa kemenangan itu hanya sementara. Setelah Xerxes naik tahta, ia menyiapkan invasi kedua yang jauh lebih besar. Leonidas pun harus memikirkan strategi untuk menghadapi pasukan yang jumlahnya jauh melampaui kekuatan Yunani. Dalam keadaan genting inilah, kepemimpinan dan pengorbanan Leonidas menjadi penting. Sebelum perang besar dimulai, Yunani mengadakan pertemuan di Korintus untuk memutuskan cara menghadapi Persia. Leonidas mewakili Sparta dalam aliansi dengan negara kota Yunani lainnya. Mereka memutuskan bahwa perlawanan terbaik adalah dengan menghadang Persia di jalur sempit Thermopylae. Thermopylae dipilih karena medan yang sempit bisa mengurangi keuntungan jumlah besar pasukan Persia. Leonidas menawarkan diri untuk memimpin pasukan Sparta dalam misi itu. Walau hanya bisa membawa sebagian kecil prajurit, ia memahami bahwa perlawanan di Thermopylae akan menjadi simbol persatuan Yunani. Leonidas berangkat menuju Thermopylae dengan sekitar 300 prajurit Spartan pilihannya, yang semuanya memiliki anak laki-laki, agar garis keturunan mereka tidak punah. Ia juga ditemani oleh pasukan sekutu dari berbagai polis Yunani, sehingga total pasukan mencapai sekitar 7.000 orang. Meskipun jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan ratusan ribu prajurit Persia, strategi Leonidas adalah memanfaatkan medan sempit di celah gunung. Dengan cara ini, Persia tidak bisa menggunakan jumlah besar mereka secara efektif. Keputusan ini menunjukkan pemikiran militer Leonidas yang realistis dan berani. Saat pasukan Persia tiba, Xerxes mengirim utusan untuk meminta orang-orang Yunani menyerah dan meletakkan senjata. Leonidas dengan tegas menjawab dengan kata terkenal, "Molon leib," atau datang dan ambil sendiri. Jawaban itu mencerminkan keberanian Spartan yang tidak mau tunduk pada kekuasaan asing. Xerxes lalu melancarkan serangan, namun berulang kali pasukan Persia gagal menembus pertahanan Yunani. Selama 2 hari penuh, pasukan Leonidas berhasil menahan serangan meski jumlah mereka sangat kecil. Prajurit Sparta dan sekutunya bertempur dengan formasi falang yang rapat, membuat Persia kewalahan. Namun, pada hari ketiga, Persia menemukan jalan rahasia di pegunungan yang bisa digunakan untuk mengepung pasukan Yunani. Jalan itu dibocorkan oleh seorang pengkhianat bernama Ephialtes. Leonidas mengetahui bahwa mereka akan segera dikepung
dan pasukan Yunani tidak bisa bertahan lebih lama. Menyadari hal ini, ia memutuskan untuk mengirim sebagian besar pasukan sekutu pulang agar bisa menyelamatkan diri. Hanya 300 Sparta, 700 Sespia, dan 400 Siben yang tetap tinggal bersama Leonidas untuk bertempur sampai akhir. Keputusan ini menunjukkan pengorbanan Leonidas yang lebih mementingkan kepentingan Yunani daripada keselamatannya sendiri. Pertempuran terakhir di Thermopylae sangat brutal. Pasukan Sparta bertarung dengan gagah berani, menggunakan tombak, pedang, bahkan tangan kosong ketika senjata mereka patah. Leonidas sendiri bertempur di garis depan, memberikan teladan bagi para prajuritnya. Dalam pertempuran itu, Leonidas akhirnya gugur. Mayatnya sempat direbut oleh Persia, namun orang-orang Yunani berjuang keras untuk mengambil kembali jenazah rajanya. Keberanian Leonidas dan pasukannya membuat nama Sparta dikenal di seluruh Yunani. Walau kalah, pertempuran Thermopylae menjadi simbol perlawanan heroik. Kabar gugurnya Leonidas mengguncang Yunani. Aliansi Yunani tidak hancur, melainkan semakin bersatu menghadapi Persia. Pertempuran Thermopylae memberi waktu bagi Yunani untuk mempersiapkan perlawanan lebih besar. Beberapa bulan kemudian, pasukan Yunani berhasil mengalahkan Persia dalam pertempuran laut di Salamis dan darat di Platea. Dalam kemenangan ini, pengorbanan Leonidas dianggap sebagai salah satu faktor penting karena telah memberi inspirasi moral. Leonidas dikenang bukan sebagai raja yang kalah, tetapi sebagai pemimpin yang rela mati demi tanah air. Sparta kemudian memuliakan Leonidas sebagai pahlawan. Jenazahnya dipindahkan kembali ke Sparta beberapa tahun setelah pertempuran. Di sana, ia dimakamkan dengan kehormatan besar dan diperlakukan sebagai pahlawan nasional. Nama Leonidas selalu dikenang dalam perayaan tahunan dan kisah-kisah kepahlawanan Spartan. Bahkan, di luar Yunani, kisah Leonidas menyebar luas sebagai contoh keberanian melawan tirani. Baginya, kehormatan lebih penting daripada hidup. Sikap ini sesuai dengan nilai-nilai Sparta yang mengagungkan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Leonidas juga meninggalkan warisan berupa istrinya, Gorgo, yang tetap memainkan peran penting dalam politik Sparta setelah kematiannya. Gorgo dikenal sebagai salah satu perempuan berpengaruh pada zamannya, sering memberikan nasihat kepada pemimpin Sparta lainnya. Putranya, Pleistarchus, kemudian menjadi raja setelah Leonidas. Walaupun tidak seterkenal ayahnya, keberlanjutan garis keturunan ini membuat nama Leonidas tetap dihormati. Sparta sendiri terus berperan dalam sejarah Yunani kuno, meskipun kejayaannya perlahan menurun setelah Perang Peloponnesos. Kisah Leonidas terus dikenang karena ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pejuang yang hidup dan mati bersama rakyatnya. Tidak banyak raja dalam sejarah yang mau bertempur di garis depan dan berkorban dengan cara yang sama. Inilah yang membuat Leonidas berbeda. Bahkan ribuan tahun kemudian, ia masih menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Bagi bangsa Yunani kuno, nama Leonidas akan selalu terkait dengan kehormatan Sparta di Thermopylae. Hingga kini, kisah Leonidas dan pertempuran Thermopylae tetap menjadi inspirasi dalam sejarah dunia. Banyak penulis, sejarawan, bahkan karya seni modern yang mengangkat kisahnya. Dari Herodotus hingga film modern, Leonidas dipandang sebagai contoh keberanian yang tidak tergoyahkan. Walaupun detail sejarah kadang dilebih-lebihkan, inti kisah tentang keberaniannya tetap nyata. Sejarah mencatat bahwa dengan hanya beberapa ribu pasukan, ia mampu menahan invasi kekaisaran terbesar pada masanya. Leonidas menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memberi perintah, tetapi ikut berjuang bersama orang-orang yang dipimpin. Ia tidak bersembunyi di belakang tentaranya, tetapi memilih berdiri di garis depan. Pilihan untuk tinggal dan bertempur sampai mati menjadikannya teladan kepemimpinan militer. Sparta pun mendapat reputasi sebagai kota yang dihuni oleh prajurit-prajurit gagah berani. Thermopylae menjadi saksi keberanian yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Yunani. Walaupun pada akhirnya Persia sempat menguasai sebagian Yunani, keberhasilan Yunani memenangkan perang berikutnya membuktikan bahwa pengorbanan Leonidas tidak sia-sia. Jika bukan karena waktunya yang dibeli di Thermopylae, Yunani mungkin tidak sempat bersiap menghadapi serangan lanjutan. Dalam konteks sejarah,
Leonidas telah membantu mempertahankan kebebasan Yunani dan perkembangan demokrasi di Athena, yang kelak berpengaruh besar pada dunia. Dengan demikian, Leonidas tidak hanya penting bagi Sparta, tetapi juga bagi peradaban Barat. Kisah hidup dan pengorbanan Leonidas terus menjadi pelajaran tentang arti keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Dari seorang anak Sparta yang ditempa dalam kerasnya Agoge, hingga raja yang gugur di Thermopylae, Leonidas adalah lambang satria sejati. Ia meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah, mengajarkan bahwa harga diri dan kebebasan lebih berharga daripada hidup panjang tanpa kehormatan. Karena itulah, Leonidas dianggap sebagai salah satu raja dan pejuang terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia kuno.